mimpinya saya kayak dibawa. Saya itu dibawa itu kayak sama sosok laki-laki. Dibawa ke mana? Ke lorong, hutan, bebatuan? Saya seperti ditarik-tarik laki-laki. Atau laut ya? Itu pernah ditenggelimin saya dulunya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Cirebon, teman-teman. Kita mau ke daerah Kedawung. Sana ada narasumber yang diganggu jin dari kecil dan sangat reaktif. Kita dikasih videonya itu ketika beliau diruqyah sama seorang ustadz, itu langsung ngamuk, nyerang, mau kabur ya dari rumahnya. Reaksinya frontal sekali, makanya kita mau langsung ke rumah beliau. Ikuti perjalanan kami, catat kalau ada hal-hal yang bermanfaat dan bisa dilakukan, dicatat dan diamalkan. Semoga jadi amal jariah ya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah beliau. Kita langsung ke rumahnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bersama Mbak Dewi, narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Jadi udah diganggunya lumayan lama ya, diusilin mereka ya? Iya, udah lama. Awalnya gimana ketika mereka ganggu tuh? Sebenarnya kalau lebih ke non medis itu sebenarnya udah lama ya. Udah lama, bahkan kalau soal ya seperti itu tuh dari kecil, Pak Ustadz, dari kecil gitu loh. Umur berapa? Dari umur berapa ya? Ya sekitar ya SD ya. SD ya? Iya, dari kecil kalau saya tidur didatangin gitu loh. Bentuk apa itu ketika datangnya? Kalau waktu kecil itu rupanya itu serem, pakaiannya acak-acakan ya, rambutnya, terus kayak ininya berdarah. Matanya? Waktu kecil, iya waktu kecil sih. Gitu. Ambil pulpen? Dari kecil sih diganggu gitu. Kalau ganggu itu kadang kalau sekitar malam gitu. Kayak kalau saya lagi tidur udah bener-bener terlelap, kayak langsung badan sayanya langsung kejut gitu. Pas kaget pas saya melek, gitu loh, gitu. Tapi ya hanya diem aja gitu dianya, nggak ngomong apa-apa. Tapi dari segi pakaian sih baju hitam, rambutnya berantakan, terus kayak semacam ya pokoknya serem lah gitu dari kecil ya. Terus kalau misalkan saya keluar kemana, pulang dari sekolah waktu kecil tuh ya kadang lihat kayak mereka lewat gitu. Pernah waktu itu rupanya sih kayak semacam sosok pokoknya waktu dulu ada gang di sebelah kiri ya, dulunya suka ada gang, waktu itu masih rumah dulu itu gangnya itu masih kebuka gitu. Jadi sosoknya laki atau perempuan? Laki-laki kalau waktu kecil ya. Terus kalau apa sih, pokoknya serem ya, pokoknya serem lah. Jadi seringnya sosok itu muncul ketika tidur ya? Ketika tidur. Kalau ya. terjaga kayak gini, kondisinya kayak gini? Kalau yang sekarang ini kondisinya mungkin ya, kalau keganggu mungkin masih ya. Kadang kalau di kamar saya ada yang bunyi lemari sebelah kiri, gitu. Terus kadang kalau saya tidur suka ada kayak seperti kayak ada yang ngawasin gitu. Tapi saya ngerasanya sih nggak lihat dari mata kasat ya, enggak ya Pak Ustadz. Tapi kalau dari kerasa dari batin saya aja gitu loh. Enggak, kalau lihat dari langsung enggak, dari lihat kasat mata enggak. Oh, seringnya dari batin ya, dari batin. angan. Saya kerasa khawatir gitu, kenapa ya gitu, ada apa gitu. Cuma saya kalau udah kondisi ngalamin kayak gitu, khawatir ya saya langsung ini aja cepet-cepet saya zikir gitu di ini biar bisa tidur gitu. Itu aja dengerin. Okay. Doa gitu buat biar bisa lebih tenang gitu. Terus secara keluhan fisik ada enggak?
Seringnya pusing sebelah kiri, Pak Ustadz. Kadang pindah sebelah kanan gitu. Pusing sebelah kiri terus? Kadang pindah-pindah sebelah kanan gitu. Seringnya kiri? Seringnya kiri. Pusing atau nyeri? Pusing, itu kayak... Kalau pusing muter, kalau nyeri itu sakit kayak kenceng? Kayak ketekan. Kayak ketekan ya? Iya. Oke, berarti lebih ke sakit kepala. Soalnya ini beda ya antara pusing sama sakit kepala. Iya. Sering lesu rasanya? Iya. Lesu? Kemarin berapa minggu saya nggak bisa tidur. Bahkan kalau ditanya sering tidur nyenyak enggak sih sebenarnya gitu. Cuma ini agak-agak sedikit mendingan daripada dulu. Kalau dulu kan parah ya nggak bisa tidur sampai ada berapa bulan, tapi nggak tiap hari, tapi ada lah gitu berapa hari. Terus lewat bulan berapa nggak bisa tidur lagi, bahkan sampai pagi 3 hari nggak tidur gitu. Sirkulasi haid lancar nggak? Enggak. Oke. Enggak. Okay. Suka mimpi buruk gitu. Mimpi buruknya apa itu? Mimpinya saya kayak dibawa. Saya itu dibawa itu kayak sama sosok laki-laki sayanya gitu. Saya dibawa, tapi sayanya tidur, tapi saya berapa? Ya. Itu dibawa ke mana? Ke lorong, hutan, bebatuan? Saya seperti ditarik-tarik laki-laki. Atau laut ya? Ditarik, itu pernah ditenggelimin saya dulunya. Saya ditenggelimin Pak Ustadz saya. Pernah. Oke. Ditenggelimin, terus saya pernah ya ditarik. Saya lagi tidur ditarik gitu. Berarti seringnya ke lautan ya, ke air ya, perairan. Ke air, terus pernah ditarik sama kanan kiri laki-laki, ditarik. Saya rupanya wajahnya laki-lakinya pernah saya kenal. Anehnya Pak Ustadz. Seringnya ke perairan ya pokoknya ya? Seringnya banyak sih. Kadang saya kayak anehnya ya gimana ya, saya tuh sempet kayak dikejar-kejar, tapi dikejar-kejarnya pernah rupanya serem gitu. Atau ditaruh di suatu tempat yang gelap, nggak ada cahaya gitu mungkin? Oh enggak, tapi kalau saya lari dikejar-kejar itu pernah sama makhluk kayak gitu, terus pas ketemunya badannya besar Pak Ustadz, pakai kayak kain, terus saya gini, ternyata yang ngejar-ngejar sayanya malah ngumpul sama yang si badan besar itu, terus sayanya langsung lihat ke atas gitu, pas dikejar-kejar sama yang lainnya. Oke, saya lihat tangannya Pak. Boleh. Dua-duanya? Boleh. Nanti kukunya potongin ya. Iya, ini bukan kuku asli, kuku itu. Dicopot aja itu. Iya, iya. Kalau udah seminggu. Oh gitu. Tapi bukan kutek kan? Bukan, ini cuma kuku ini. Iya, lem. Ya, tetap harus dibuang aja. Sorry kayak begini. Iya. Saya foto tangannya. Boleh. Lidah, Pak? Melet? Iya. Oh iya, air liurnya sering banyak ya terproduksi? Iya, akhir-akhir ini lagi kering? Kering, kayak ada yang masuk gitu. Kayak ada semacam kayak rambut kayak gitu, tapi kayak pernah jalan di tenggorokan. Akhir-akhir ini gitu. Ada lewat hampir mau 2 mingguan lah. Oke. Boleh saya lihat matanya, Mbak? Boleh. Melotot, lihat sini. Lihat kamera HP. Oke. Ini saya dari foto mata sama tangan. Paling yang nanti harus diwaspadai justru organ reproduksi. Sirkulasi haidnya sering nggak lancar? Iya. Pendarahan atau lama? Atau nggak teratur ya? Biasanya seminggu, ini kadang 4 hari. 4 hari berhenti terus? Enggak sih, cuman ya biasanya sih, ya sebenarnya sih kadang lancar, enggak gitu kalau haid. Kenapa akhirnya Mbak jadi disenangi sama makhluk-makhluk yang fasik, jin-jin kayak gitu, yang nakal-nakal itu?
Apalagi sosok laki-laki yang sering muncul di mimpi Mbak itu hakikatnya karena dia kepengen narik narik kesadaran Mbak yang sudah sangat boring dengan kehidupan dari kecil. Dan itu masih tergambar di tangan bekas-bekas depresi atau batin yang tertekan. Tekannya batin itu bisa dari pola pikir seseorang dalam melihat hikmah-hikmah kehidupan, bisa dari bulian orang lain, bisa dari perilaku yang nggak mengenakan dari orang lain. Nah, kebanyakan itu justru yang Mbak dapatkan bulian dalam tanda kutip, justru malah dari orang terdekat. Iya, benar. Akhirnya jin laki-laki yang selama ini ngikut Mbak dari kecil itu sukanya, ayo ikut aja ke alamku. Ibaratnya anak baik kayak kamu kok dibeginikan. Ayo ikut aja ke alamku. Mending main di sini daripada di kehidupanmu yang bikin kamu tuh sering sakit hati, sering boring, bosen. Bahkan naudzubillah pernah ada keinginan buat bundir enggak? Aduh maaf ya. Aduh. Oke lah, cukup saya tanyanya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai ke situ. Mohon izin saya sobek untuk bekal saya. Karena Mbak insya Allah saya pantau terus, ya. Tapi Mbak harus semangat. Mbak nggak sendirian dalam menghadapi cobaan kehidupan. Yang lebih berat cobaannya banyak, tapi tentu manusiawi ketika Mbak merasa lelah dengan cobaan-cobaan yang ada. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ketika berhenti, nanti yang hadir sosok-sosok setan yang bukan malah ngasih solusi, malah bikin Mbak makin runyam. Moga-moga ya nanti Mbak diberikan jodoh yang soleh, sayang sama Mbak. Amin. Sepenuh hati dan bisa jadi imam Mbak dunia akhirat. Itu aja yang terpenting, karena dari karakter Mbak yang tipe tangannya tangan air itu jelas melankolis banget dan suka sama suami yang romantis dan sayang. Nanti kalau ada sudah ada calon atau lagi mau cari yang betul-betul bisa memahami Mbak, peka perasaannya dan juga bisa jadi sesosok ayah. Dilihat dari mata itu introvert kok, melankolis, introvert ya. Introvert sekali, dan ya ini saya hanya menerjemahkan sebagian kecil. Sebagian besar Mbak yang jauh lebih paham kondisi Mbak minta sama Allah supaya itu nanti diluruhkan segala istilahnya ya, noda-noda yang sudah terlalu menghitam di hati. Ya karena sekali lagi manusiawi ketika Mbak capek, ketika Mbak ngerasa sedih, marah, kecewa, karena di luar dan di dalam rumah banyak mendapat perilaku bulian. Dan terkadang bulian itu malah paling lebih menyakitkan ketika yang membuli adalah orang tua sendiri. Contoh nih untuk teman-teman di rumah ya, apalagi yang seumuran saya, generasi milenial yang baru menjadi orang tua, kita manggil ke anak kita nggak tahu karakternya dengan panggilan endut, body shaming itu. Itu jangan dikira mereka itu kadang-kadang happy aja, enggak. Jangan dikira mereka happy aja atau merasa baik-baik aja. Kadang-kadang dengan kita tahu ada kekurangan fisik anak kita, kemudian kita sampaikan untuk menjadi lakop atau panggilannya. Misal giginya gupis, gupis, ini gupis. Kerempeng, sini kerempeng. Hitam, sini hitam misalnya. Mohon maaf ya, tanpa menyinggung. Itu menjadi bulian orang tua tanpa sadar kepada anak-anaknya. Apalagi misalnya terkait ranking, nilai, atau terkait pencapaian prestasi, kemudian dibandingkan sama anak tetangga, itu sakitnya luar biasa. Dunia runtuh, teman-teman. Jangan sampai kita kayak gitu.
Moga-moga kita bisa jadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Adapun kalau kita pernah mengalaminya, sudah maafkan. Kan dulu orang tua kita nggak tahu dan belum mengerti ilmunya. Kita yang tahu ilmunya ya harus memaafkan. Toh kebaikan dan rasa sayang mereka jauh lebih besar untuk kita. Nah, untuk Mbak, saya hanya ngasih benang merah. Iya. Saya hanya kepengen, saya nggak perlu detail ngorek-ngorek apa sih yang jadi permasalahan. Satu, bukan urusan saya. Urusan saya adalah pengen Mbak ini sembuh. Amin. 100% nggak diganggu. Iya, yang kedua mungkin itu juga aib. Jadi kita nggak perlu ngorek itu lebih jauh. Saya kasih benang merah saja. Moga Mbak bisa ngerti hal itu. Sehingga nanti ketika kita proses ruqyah, ini hari Jumat teman-teman, sudah mepet waktu sholat Jumat juga. Jadi nanti insya Allah kita ruqyah Mbak pada sholat Jumat. Banyak istighfar, moga-moga nanti ketika kita ruqyah hilang semua gangguan. Amin. Oke, Mbak kerja di mana sekarang? Saya udah bisnis sendiri. Dulunya pernah kerja di developer kayak gitu, kontraktor. Masya Allah. Di kantor. Udah. Bisnis apa sekarang? Banyak sih kayak properti kayak produk sendiri kayak gitu. Kayak Ada punya marketplace? Marketplace punya. Suka pasarin ke Facebook. Ya nanti Banyak. kunjungi bisnisnya Mbak Dewi ya, dilarisi. Ya biar nanti Mbak Dewi ya bisa buat Amin. jalan hijrah yang Amin. lebih kuat ya. Ketika kita komunitas muslim saling bahu membahu, saling menguatkan. Begitu. Oke, kita break dulu, mau sholat Jumat. Insya Allah nanti pada sholat Jumat kita lanjut terapi Mbak Dewi. Ya, alhamdulillah kita sudah sholat Jumat, kita mau lanjut ruqyah Mbak Dewi. Oke, langsung ruqyah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berdiri Mbak? Boleh? Ya. Marah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yashfiku. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Akbar. 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 Kayak ada yang nempel Pak Ustadz. Di ini tenggorokan sama di dada itu kayak ketekan di belakang punggung kanannya ini. Ya. Gerak-gerak Pak Ustadz. Iya, Rindu. Cabuti dulu. Ini kan yang sering bikin sakit kepala. Sarung tangan saya tebal banget jadi nggak kena. Ini nih. Nah ini nih. Udah nggak kan? Kasih minta. Mbak, masih kerasa nggak di tenggorokan? Masih. Masih oke. Duduk sini, senderan. Gimana? Kasih. Tarik nafas. Keluar. Pelan-pelan. Iya. Tarik nafas, hitung 5 hitungan. Bentar. Keluarin dulu, Mbak. Ya, tarik 1, 2, 3, tarik 4, 5. Kayak gini. Lihat saya.
Iya. Pakai nafas perut ya. Iya. Tarik 1. Lihat dulu. Jangan Oh iya. habis. Pelan-pelan aja. Ya, tapi semua lewat hidung. Ya, untuk menyeimbangkan semuanya, menyeimbangkan semuanya. Oke. Ya, tarik. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Jangan pakai mulut, pakai hidung aja. Oh iya. Pelan-pelan. Yuk, pakai hidung. Yuk, tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarin. 1, 2, 3, 4, 5. Masih terlalu cepat. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu cepat. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Tuh. 2, 3, 4, 5. Itu nanti bisa Mbak ulangi. Biar nanti nggak kering terus tenggorokannya. Iya. Ya. Dan insya Allah biar bisa tidur yang nyenyak. Iya. Tapi kayak ngajal gitu ya Pak Ustadz? Di tenggorokan suka kadang ngajal gitu, terus kayak kadang ke atas. Terus kalau itu ke sini lagi, ke ini lagi Oh, gitu. iya. Coba lihat lidahnya. Ya karena lambungnya bermasalah. Sama lambungnya tinggi. Iya. Karena pikiran. Nah itu tadi. Justru lambung itu bukan makanan nomor sekian dari sini, dari atas, dari pikiran. Oh, iya. Makanya ketika tadi kita sudah kena akarnya, jinnya nggak berani reaksi. Alhamdulillah. Apa ada jinnya? Ya ada, memang ada. Karena Mbak tadi sudah sadar, ya, sudah ngerti. Celah dia untuk menguasai Mbak, nggak ada. Ini sederhana sebenarnya pengobatan jin itu. Pengobatan gangguan-gangguan jin atau sihir. Cukup dari diri sendiri untuk kemudian, oh ya aku keliru yang waktu itu, kemudian aku maafkan, aku ridho, aku ikhlas, nggak akan lagi jin itu ganggu. Penderitaan nggak perlu dibuka. Emang mau kayak gini terus? Ya, makanya yang sudah ditutup. Karena pengobatan, salah satu pengobatan nabawi itu adalah tafaul, optimis. Jadi yang lama sudah kita tutup, sudah sembuh. Udah beres, nggak perlu dibuka-buka lagi. Nah nanti tinggal konsultasi lebih lanjut ke nanti Mas Danang, ke admin saya. Ya, akar permasalahannya kita nggak usah, kita sederhanakan saja. Nanti kalau kita bahas sihir, kita bahas jin nasab dan lain-lainnya, malah putus asa, bingung, buhulnya nggak ketemu, pusaka atau jimat-jimat dari leluhur nggak ketemu. Ya lebih baik kita fokus ke Mbak Dewi saja. Habis itu nanti nikah, ya, bahagia sama suaminya, bahagia sama suaminya, punya anak, sembuh. Ini nggak ada lagi celah-celah setan-setan ganggu lagi. Ya Mbak Dewi ya, iya dong. Kamu ngapa di sini? Keluar aja sana. Mbak Dewi berhak bahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Siapa kamu? Hah?
Hah? Siapa kamu? Buka mulut coba. Mbak Dewi buka mulut. Mbak Dewi. Mbak Dewi. बात जलों के संकट बात जलों के संकट अरे पारी दूर करें ओम जी जगदीश हरि. Mbak sukain dia nggak? Enggak, pakai alam bawah sadarnya. Pakai alam bawah sadar. Kan jin India bukan. Mau ngecoh aja. Kayak kemarin. Mbak. Mbak Dewi. Mbak Dewi bangun dong. Ini kalau Mbak yang nggak kembali sendiri, saya nggak bisa ngapa-ngapain serius. Karena kuncinya di Mbak sendiri. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Halo Mbak. Nah. Mbak Dewi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kasih minum dulu. Mbak minum Mbak. Enggak, kita enggak. Habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Maaf ya Mbak, maaf ya. Keluar. Khruj ya Allah. Khruj ya Allah. Keluar kamu semua Allah. Keluar. Nah, keluar. Keluar. Sana. Keluar. Ngeyel ya. Mbak. Iya. Sebenarnya kalau untuk masalah ini semua harus mendukung. Jangan ada lingkungan yang toksik. Iya, betul. Ketika ada lingkungan toksik di sekitaran Mbak, ya sampai kapanpun dia defense terus akan muncul eksistensinya terus menerus kayak gitu. Iya, soalnya saya ini dulu pernah punya mantan waktu sebelum sakit, diperiksa diancam bilangnya mau diambil tanah rumah saya, tanah rumah saya. Enggak. Bilangnya gitu. Yang ngomong siapa? Dulu yang urusan sama saya.
Pas saya punya mantan. Yang ngomong ngambil tanah rumah Mantan saya. Ngomong. Gitu bilangnya. Ngomong sendiri gitu, Pak Ustadz. Saya bilang buat apa? Enggak, kata dia. Pas dia pernah tahu rumah saya kan pernah main ke sini. Orang tua tahu gitu. Gini ya. Kalau misal memang itu terjadi betul. Toh Mbak udah diganggu sejak lama kan? Udah lama sih. Makanya kan yang dari tadi kepengen saya fokuskan itu nggak ke masalah apakah ada orang yang mau ngerjain Mbak atau enggak. Oke, kita nggak pungkiri sihir itu memang bisa terjadi kapanpun, di mana, sama siapapun. Tapi kita bangun benteng ini dari diri orang yang jadi korban. Iya. Dalam hal ini Mbak dan juga keluarga semua harus ikut mendukung, jangan istilahnya apa ya, terlalu ditanggapi. Jangan sampai terlalu ditanggapi ketika jin itu bereaksi. Biasa aja, karena hal yang kayak gitu ketika nanti dibawa keliling kemana-mana, nanti Mbak akan dibawa semakin jauh. Na'udzubillah. Makanya kan, ayo Mbak Dewi sadar ketika kita baca Quran supaya yang dengar itu Mbak Dewi, jangan jinnya. Oh iya. Ketika Mbak nggeser, dipengaruhi, ya akhirnya kayak kita bacain orang lagi tidur. Iya. Karena memang makar setan itu kepengennya ketika orang diruqyah dibikin nggak sadar. Makanya kita berusaha gimana caranya menyadarkan Mbak Dewi, pakai tepukan, pakai semprot-semprot, kasih minum tadi air madu probiotik. Ya nanti coba tinggal setelah ini rutin mendengarkan Al-Quran saja. Iya. Khususnya ayat-ayat ruqyah yang boleh dari channelnya siapapun. Kalau yang di saya kan memang sudah saya khususkan untuk ruqyah, untuk sihir, untuk insomnia dan sebagainya. Moga-moga dengan itu nanti selama 3 bulan aja, moga-moga udah tidak ada gangguan lagi. Karena kan yang namanya gangguan jin ini pengobatannya saya nggak bisa mengeluarkan, demi Allah nggak bisa. Siapapun nggak ada yang bisa mengeluarkan. Kita cuma ikhtiar, ya yang mengeluarkan Allah. Kita cuma kasih jalan. Ini jalannya, silahkan dikerjakan, silahkan ditempuh. Kalau nggak ditempuh, ya stuck di situ. Iya. Ya sama kayak terapis atau bahkan dokter sekalipun kan nggak ada yang bisa ngobati penyakit. Dokter jantung nggak bisa nyembuhkan jantungnya. Dokter apalagi spesialis saraf nggak bisa ngobati penyakit saraf. Semua hanya ngasih resep. Iya, betul. Dan pantangan-pantangan. Sempat ada kayak yang masuk ke situ waktu dulu kan, sempat ada tempat duduk tuh. Ada kayak kecil, masuknya ke bolongan situ, nggak tahu kemana lagi. Waktu itu sempat pagi masuknya, terus pernah di kamar saya kayak ada kelabang kecil. Sering kalau ada kayak gitu sih. Kalau kayak gitu nanti tinggal diruqyah rumahnya. Pakai air aja, diciprat-cipratin, rutin dibacakan Al-Baqarah. Makanya dari tadi kan saya fokus ke Al-Baqarah. Sekaligus ngeruqyah rumah, nggak hanya ngeruqyah Mbak. Semoga dengan itu nanti hawanya netral. Tapi mau dibacakan berapa kali pun, kalau kita masih selalu nanggepi itu, bahkan mohon maaf agak sedikit latah terhadap suatu hal yang ganjil, kemudian disangkut pautkan nama sihir, nama jin, itu timbul was-was. Was-was itu penguat jalan setan, pembuka jalan setan untuk kemudian mengganggu lebih parah lagi. Ya memang kan pintunya sihir itu was-was. Oh, dari situ. Iya. Di Quran sudah dijelaskan itu duelnya Nabi Musa sama penyihir Firaun. Nah, kan dibikin takut dulu Nabi Musa supaya sihirnya bekerja. Ketika muncul rasa takut, Allah baru sadar, jangan takut, disadarin, logikanya disadarkan. Kamu lebih tinggi daripada penyihir itu. Baru Allah kasih petunjuk untuk mengalahkan penyihir-penyihirnya. Saya khawatirnya dari lingkungan rumah saya barangkali ada yang, maksudnya khawatirnya barangkali ada apa-apa di kamarnya, ada mungkin di rumah sayanya tuh mungkin ada yang mungkin tempat sarangnya. Saya khawatirnya kayak gitu Pak Ustadz. Soalnya saya juga pernah terapi zikir masih, terus juga ngaji juga masih. Saya kalau sholat aja juga bangun gitu tuh. Saya sholat 5 waktu juga gitu. Tapi kenapa malah justru saya malah semakin nggak bisa tidur. Terus suka kadang di kamar saya kayak ada bunyi, terus kayak ada tek kalau saya lagi tidur. Saya suka kalau lagi tidur kelejit kayak gitu. Ya itu berawal dari was-was. Iya. Saya khawatirnya itu jadi delusi. Semoga sih enggak. Bermula dari was-was, kecemasan yang berlebih.
ya, kemudian bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati yang dituruti, mereka mulai menjadi. Sebenarnya kalau kita cuek, kemudian kita sambil tetap berzikir, baca Quran, melakukan ruqyah mandiri, aman. Iya, iya. Aman. Benar. Karena sarangnya jin itu ada di mana-mana. Nggak hanya di rumah ini, di rumah siapapun. Iya. Bahkan di tubuh manusia, di lubang hidung tiap malam, di kuku-kuku yang panjang, kemudian di maq'adah, Iya. ya, itu juga menjadi salah satu sarang setan. Jadi kita tinggal memperbaiki benteng Mbak supaya kuat, biar dimanapun nggak reaktif. Seperti itu. Soalnya saya dulunya waktu itu kan suka jalan-jalan ke mana sama teman-teman, ke alam, jalan-jalan gitu tuh Pak Ustadz. Emang dulu juga ya pokoknya saya suka kayak tempat-tempat yang mungkin dulu suka kunjungan sama teman-teman gitu aja sih. Cuman kalau saya cuman nggak lihat mata langsung, tapi kayak kerasa aja di gitu aja. Kadang merinding gitu. Nggak apa-apa, kalau merinding berarti sinyalnya bagus, berarti sinyalnya aktif. Iya. Mbak nggak sefrekuensi sama mereka. Justru kalau nggak merinding bahaya. Iya. Karena itu langsung menyerap dan masuk. Iya, dari situ. Oke, karena sudah adzan, kita mau pamit, kita mau lanjut perjalanan. Doakan Mbak Dewi, moga-moga sembuh total, dilindungi sama Allah dengan perlindungan yang sempurna, nggak ada lagi gangguan-gangguan lagi. Iya, makasih Pak Ustadz. Oke, bagi teman-teman yang mungkin mau daftar MFA Menyapa Rumah bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, ya. Dan kegiatan ini gratis 100% tanpa dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.